Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudila Septiani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan singkatan dan akronim. Sebelum masuk ke materi penulisan singkatan dan akronim, saya akan menjelaskan apa itu singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Bisa juga diartikan kata yang diambil dari huruf pertama dari kata yang disingkat. Akronim yaitu kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Penulisan singkatan. Jika huruf besar terdiri atas satu atau dua huruf, maka gunakan satu tanda baca titik. Contohnya seperti yang tertulis di layar, yaitu PT Perkasa. Tanda titik diletakkan di antara tulisan PT dan Perkasa. Jika terdiri atas tiga huruf atau lebih, tidak perlu tanda baca titik. Contohnya ATK atau STNK. Jika huruf kecil terdiri atas satu huruf, maka masing-masing huruf menggunakan tanda baca titik. Contohnya U titik B titik. Jika terdiri atas tiga huruf atau lebih, gunakan hanya satu tanda baca titik. Contohnya DLL atau DSB. Penulisan akronim. Huruf besar hanya digunakan pada awal saja. Contohnya Bribtu Norman Kamaru. Pada kalimat ini, setiap katanya diawali dengan huruf kapital dan tidak perlu tanda baca titik kecuali di akhir kalimat. Macam-macam singkatan. Yang pertama ada singkatan nama, yaitu nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contohnya Suman HS, Sukanto SA MBA, yang merupakan singkatan dari Master of Business Administration, MSc Master of Science. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti oleh tanda titik. Contohnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, GBHN garis-garis besar haluan negara. Yang ketiga ada singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih, diikuti oleh satu tanda titik. Contohnya DLL, DSB, dan DST. Kemudian ada lambang kimia, singkatan atau satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang, tidak diikuti tanda titik. Contohnya TNT, trinitrotoluen, sentimeter, cm, KFA kilovolt ampere, R liter, kg kilogram, Rp rupiah. Macam-macam akronim. Yang pertama itu akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan deret kata ditulis dengan huruf kapital. Contohnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, LAN, Lembaga Administrasi Negara, IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian yang kedua ada akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dan deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contohnya AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang terakhir ada akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu, pemilihan umum, radar, radio detecting and ranging, rapim, rapat pimpinan, rudal, peluru kendali. Kemudian penulisan angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian, misalnya mereka menonton film itu sampai 10 kali. Di sini 10 ditulis dalam huruf tidak menggunakan angka. Yang
Yang kedua, apabila pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya Olimpiade Fisika diikuti oleh 50 siswa. Di sini 50-nya ditulis dengan angka. Kemudian angka yang menunjukkan bilangan besar ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya perusahaan ini baru saja mendapatkan pinjaman 550 miliar rupiah. Yang keempat, ada angka dipakai untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang, misalnya 5 kg. Angka yang dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya Jalan Ali Haji nomor 10 atau Jalan Ali Haji _10 Gedung Abdurrauf lantai 2. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya bab 10. 10 di sini menggunakan angka Romawi. Penggunaan angka Romawi dan angka dalam bahasa Arab memang sering digunakan dalam penulisan angka dan bilangan. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh misalnya 12, 10, 3000. Bilangan pecahan misalnya 1/2, 1/16, dan lain-lain. Yang kedelapan, ada penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad 20, abad ke-20. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang 1000-an tahun 1950-an. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Akta kwitansi misalnya telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000. Kemudian ada penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai huruf berikut ini. Misalnya saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.550. Tanda baca. Pengertian tanda baca yaitu simbol dalam bahasa. Simbol tersebut mempunyai beberapa bentuk dengan fungsi masing-masing. Suatu kalimat tidak lengkap tanpa tanda baca. Fungsi tanda baca yaitu untuk mengatur jeda ketika seorang membaca, untuk mengatur intonasi, untuk memberi penegasan pada kalimat, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan, dan untuk menunjukkan tata kata yang ada di dalam suatu tulisan. Jenis-jenis contoh penggunaan tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Diakhiri kalimat atau tulisan yang bukan suatu suruhan atau pernyataan di belakang angka atau huruf yang ada dalam bagan. Dan juga ikhtisar sebagai pemisah angka pada jam, menit, dan detik yang menjelaskan waktu. Di daftar pustaka, letak tanda titik ini berada pada nama penulis dan judul tulisan yang berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru sebagai pemisah bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya penggunaan tanda baca titik. Reni tiba pukul 13:05. Di sini titiknya diletakkan di antara angka 13 dan 05 yang menjelaskan tentang waktu. Kemudian ada tanda koma. Tanda koma memiliki aturan yaitu sebagai berikut. Menjadi pemisah kalimat setara dengan kalimat setara setelahnya. Dipakai di antara unsur dalam perincian atau pembilangan. Menjadi pemisah antara kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimatnya. Contoh penggunaannya adalah ayah membeli sepeda, buku, dan tas. Kemudian
kemudian ada tanda titik dan tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan pada kalimat antara lain, yakni menjadi pemisah di bagian kalimat yang sejenis dan setara, menjadi pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Contoh penggunaan tanda baca titik koma antara lain: sudah terlanjur datang, Andi belum ada di rumah. Tanda titik dua. Pemakaian tanda titik dua pada suatu kalimat antara lain dipakai untuk setelah kata atau ungkapan yang membutuhkan pemerian. Dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara surat dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul sebuah karangan, dan juga nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Dipakai dalam teks drama setelah kata menggambarkan perilaku dalam percakapan. Dipakai di akhir pernyataan lengkap apabila diikuti rangkaian atau penerimaan. Contoh penggunaan tanda baca titik dua antara lain: nama Andre Setiadi, atau karangan Ali Hakim, pendidikan seumur hidup, sebuah studi sudah terbit. Tanda elipsis. Pemakaian tanda elipsis yakni dipakai dalam kalimat atau dialog yang terputus-putus dan untuk memberikan petunjuk bahwa dalam suatu kalimat atau naskah terdapat bagian yang dihilangkan. Contohnya penggunaan tanda elipsis yakni: aku ingin liburan, bagaimana kalau kita berangkat minggu ini? Tanda tanya. Pemakaian tanda tanya di akhir suatu kalimat dan dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Contohnya penggunaan tanda tanya adalah: ia dilahirkan di tahun 2000. Tanda hubung. Pemakaian tanda hubung dalam tulisan antara lain yakni dipakai untuk menjadi penghubung suku kata dasar atau kata yang memiliki himbuan yang terpisah oleh pengganti baris. Dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang, dipakai untuk menghubungkan huruf dari kata yang dieja satu-satu dan merangkai suatu kata dengan kata selanjutnya atau sebelum yang diawali dengan huruf kapital, kata atau huruf dengan angka dan angka dengan huruf. Dipakai merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya menggunakan tanda hubung dalam tulisan antara lain: dalam penggunaan tanggal digunakan seperti 09/10/2020. Kemudian ada besok kita akan pergi jalan-jalan ke desa. Mim menjadi peringkat kedua di kelas. Tanda pisah. Pemakaian tanda pisah antara lain sebagai pembatas penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Untuk memberi penegasan terdapatnya keterangan aposisi atau keterangan yang lain, menjadikan kalimat lebih jelas, dipakai di antara dua bilangan atau kata dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya penggunaan tanda pisah antara lain: Doni bekerja di kantor itu mulai Januari 2016 sampai dengan Maret 2019. Pemakaian tanda seru. Pemakaian tanda seru pada akhir kalimat perintah diakhiri ungkapan atau pernyataan yang memberi gambaran kesungguhan, ketidakpercayaan, ketakjuban maupun rasa emosi yang kuat. Contoh penggunaannya seperti yang tertulis di layar. Tanda kurung. Pemakaian tanda kurung yakni untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan integral pokok pembicaraan, untuk mengapit atau huruf yang merinci suatu urutan keterangan, dan juga mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya penggunaan tanda kurung itu dilaksanakan sesuai dengan GBHN. GBHN merupakan singkatan dari Garis Besar Haluan Negara. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat
atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Umumnya, tanda ini dipakai untuk menyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam naskah asli, dan juga mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang telah bertanda kurung. Contoh penggunaan tanda kurung siku yakni: yang pertama, perdebatan kedua proses ini. Persamaan dibicarakan dalam bab 2, lihat halaman 30-35. Perlu diceritakan kembali di sini. Tanda petik. Tanda petik biasanya dipakai untuk mengapit petikan langsung yang bersumber dari pembicaraan dan naskah atau bahkan tertulis lainnya, mengapit judul syair, karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat, dan juga mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh penggunaan tanda petik itu adalah: dia dikenal dengan julukan si pahit lidah. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan, dan juga mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya, tok tok tok, pintunya sudah diketuk tapi tidak ada orang yang membuka. Beautiful berarti cantik. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada kalimat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim, dan juga sebagai pengganti kata dan tiap. Contoh penggunaan tanda garis miring antara lain: motor itu melaju dalam kecepatan 100 km per jam. Tanda penyingkat atau apostrof. Secara umum, tanda penyingkat dipakai untuk menggambarkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya penggunaan tanda pada UUD 45. 45 menunjukkan tahun 1945. Yang kedua ada: walaupun ke ujung dunia kau kan kucari. Kan menunjukkan kata akan. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.